Jadi pada minggu ini kita acaranya kemandirian, dan ini kita buat seperti talk show, ya. Jadi kita mengambil beberapa teman-teman kita dari utara sendiri, ya. Ini untuk memotivasi teman-teman semua, ya, agar dapat inspirasi. Ini kira-kira nanti dari sini saya bakal bikin usaha apa, atau saya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yang ada alihah wa ma'amada jara wa sallallahu tak kerja rasulullah bilhaq wa nuhu ma'atin kerja dari sunnah bima kuntamarun asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Sekarang kita sudah berdoa pada pagi hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala diberikan sehat, diberikan waras, diberikan keluarga untuk bisa menghadiri kegiatan pada pagi siang hari ini, dan lebih kita masih diberikan hidayah. Tersyukur alhamdulillah wa alamin. Dan kemudian kepada alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada barokah. Saja pada adik-adik anak saya, atarkan saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada barokah. Selanjutnya kita langsung saja. Kebetulan pada pagi ini pengurus sudah di desa bikin kegiatan yang mungkin saya bilang luar biasa, ya, karena sosialisasi, karena ini adalah menjadi kewajiban maupun tuntutan pada zaman saat ini. Tidak bisa kita terlepas dari Kristus, karena ini adalah sudah menjadi nasihat Bapak Imam pada teks bulan ini. Bapak Imam nasihatkan untuk memiliki, yaitu mengenai alim dan faqih, dan yang ketiganya ini adalah kemandirian. Jadi sudah duluan mungkin ya bisa berkata. Jadi sangat apresiasi sekali pada pengurus maupun tim dari muda-mudi saudara. Temanya pada pagi hari ini atau pada petang hari ini sangat bagus, ya. Dengan kondisi saat ini mungkin di samping kita mengaji tentang target generasi muda itu adalah 3 tadi, alim dan faqih, Kristus, ya. Sudah disampaikan tadi ada pengajian Al-Quran, nasihat, tujuannya kita mempunyai keimanan ataupun pemahaman yang kuat, tapi tidak juga diremehkan pentingnya kemandirian sebagai seorang pemuda di jamaah. Apalagi dengan sekarang ini tuntutan zaman sudah berbeda, sudah berbeda, sudah begitu cepatnya arus perkembangan teknologi dan informasi. Yang di sini kalau kita lihat, saya awali dulu ya, mungkin Anda tahu ya, perusahaan-perusahaan ataupun perbankan
zaman sekarang ini sudah berubah 180 derajat. Sekarang sudah susah menjumpai ATM sudah banyak yang berubah fungsi. Karena apa? E-commerce itu sudah begitu dahsyatnya sehingga berubah mengurangi namanya pegawai-pegawainya. Semua sistem digitalisasi. Jadi orang tak perlu lagi bayar pembayaran harus pakai ATM, tidak perlu pakai situ aplikasi link aja juga bisa. Nah, sebagai pemuda sekarang macam tak mau mengerti karena pegangannya semua pakai smartphone. Masa dia pakai HP saja? Acok, dapat hadiah. Ayah benar, pakai HP ternyata ada yang pakai itu. Kalau kita tidak dapat download dari panitia, ada? Masih? Ada mana? Ada? Ada siapa yang berarti? Ada bapaknya pakai HP 310 Zaman saya masih pakai HP 312. Ada? Oh itu bukan center itu. Nah, artinya apa? Harus mengikuti perkembangan zaman. Smartphone tidak hanya untuk hiburan. Ya, jadi sebagai apa namanya pemuda zaman harus tahu smartphone itu bukan hanya untuk hiburan, tapi rata-rata sebagian itu makanya 80% hiburan, yang 20% untuk komunikasi. Ada yang senyum, yang sering pakai TikTok kan, ya. Jadi kalau tanya hiburan, kalau kita dapat apa? Dapat jempol balik, ya kan? Dapat jempol, dapat apa? Ya, hanya dapat komen-komen saja. Tetapi ada pemuda dalam jamaah Muslim Utara tidak hanya hiburan, tetapi di situ mendapatkan apa? Penghasilan. Ya, karena smartphone itu bisa membawa kita kepada apa? Kesenangan sampai lupa tidur lupa. Jangan sholat tidur lupa. Ditengok jam 1 masih on. Jam 1 malam masih on. Nah ini kan tempat tidur namanya. Apalagi kalau makan. Ya, makan lupa sholat. Ya, karena ini terjadi juga pada anak-anak tadi ya, ada punya anak, nggak semua seperti ini. Sehingga orang tua harus proteksi. Anak muda sekarang kita bertanya ada atau belum bapaknya yang sukses dengan online-nya, dengan bisnis online-nya. Bapaknya ada masalah bisnis online, jual beli apa mungkin ya, tisu, jual beli apa lagi? Tas, sudah ada coba? Ya, ada ya? Kalau saya ada sebenarnya media online, karena saya kebetulan kerjanya di dunia aplikasi, karena saya aktif tentang aplikasi online. Nah, mas-masnya ada yang sudah sukses untuk bidang ini. Kita pakai dulu. Yang kita pakai untuk bidang kita ada kita sekarang ya. Kalau bapaknya tadi ada pakai belakang lah. Sudah ada. Di situ ada berjajan. Jadinya berbeda dengan kamera. Yang kita pakai ownernya dengan kamera. Ya. Untuk sebelum kita pakai kita lihatkan kesehariannya. Dari mulai saya tahu itu ya hanya beramai remaja yang biasa ternyata ya mungkin pakai ATM ya, mengamati terus meniru dan memodifikasinya sehingga sukses. Ya kita lihat bersama. Ada apa di belakang apa? Boleh bergeser. Di masa-masa saat ini, kehidupan manusia itu dimanjakan dengan kecanggihan teknologi dan komunikasi seperti mobil, motor, laptop, dan juga handphone. Hal ini tentunya membuat anak-anak muda saat ini termanjakan dengan kecanggihan teknologi tersebut. Bahkan sampai-sampai menyalahgunakan kecanggihan itu. Contohnya itu kayak rebahan aja di rumah, main HP, lihat YouTube yang mengundang tawa yang sama sekali nggak berguna. Bahkan ya guys, sampai melihat pornografi yang berujung kecanduan.
20-an. Tapi sangat berbeda dengan pria muda satu ini yang telah membangun dan berhasil dengan bisnisnya dengan cara memanfaatkan kecanggihan teknologi. Mau nyari kamera apa, Pak? Kamera ini cocok ini, Pak. Suka banget bulan tuh. Apalagi ini makin aja, Pak. Berapa? 4 juta. 4 juta. Boleh itu enggak? Oke. Itu saya kerja. Oke, makasih ya, Pak. Jadi kita bungkus dulu ya, Pak. Jadi cepatkan aja kita ini. Gampang. Dapat tasnya juga ya? Iya. Oke, Pak. Semua. Nah, ini baru satu. Satu lagi ini langsung Mas bisa di sekalian aja nanti. Jadi ada dua yang baru kita tampilkan. Nanti Mas banyak boleh menanya dari mana mulai startupnya dari mana. Terus apa sih kendala-kendalanya boleh nanya. Kalau nggak nanya saya tanya nanti. Ya, saya tanya. Kalau nggak bisa nanti saya suruh maju ke depan. Ya, perhatikan ya. Ini yang kedua dari pemuda kita ya. Guys, mau cerita, anak-anak muda zaman sekarang itu ya masih banyak banget loh yang membuang-buang waktunya untuk berhura-hura, seperti tertawa-tawa, berpacaran, dan parahnya lagi ya, mereka itu menghabis-habiskan nasi dan uang orang tuanya yang berujung menjadi si beban keluarga. Tidak hanya itu ya, hidupnya pun pengangguran loh karena terlalu banyak memilih dan gengsi pada pekerjaan. Ingat loh, pekerjaan itu yang penting halal dan menghasilkan. Maka sangat berbeda dengan pemuda tampan kita yang satu ini yang berani memulai merintis bisnis laundrynya hingga berhasil sampai saat ini.
terakhir untuk owner daripada kamera, Mas Anson, sponsornya. Udah pernah belum? Apanya? Belum ya. Satu lagi ownernya laundry ya, Mas Emir, silakan depan. Ya baik, saya kenalkan dulu videonya ya. Kalau Mas Ansor ini dulu SMP-nya SMP 30, SMK-nya Kerawang, ya di Kerawang, dan gas balik yang bertugas sama dengan saya juga dulu SD-nya SD 25 satu ya, jadi asli muda mudi. Terus sekarang muncul menjadi pengusaha muda. Kalau saya masih karyawan, saya ini masih bawahan kami dulu. Kalau dulu sudah owner, akhirnya sudah direkturnya iya, pemasarannya iya, keuangannya semuanya. Jadi kita coba bagaimana kita akui untuk bagaimana membangkitkan semangat jiwa muda untuk mandiri. Panjenengan beliau ini muda-muda perlu dibangkitkan lagi di Jowo apa namanya, di Paramasi supaya bisa itu masa kita di depan seperti ini. Coba kita dari Mas sama dulu, bapaknya tanya, Mas Ansor atau Mas Ayo dulu? Oh bukan namanya, bapaknya, bukan nama ini, nggak boleh. Bapaknya, siapa yang mau misalnya dulu Mas Ansor atau Mas Emir? Sudah. Atau tidak? Belum tahu siapa? Siapa? Ayo lanjut belakang saya dulu ya. Ya. Oh iya, berarti ngomong. Coba ini saya tanya perempuan dari bapaknya itu. Nggak tahu jawab. Banyak yang ini. Ya, barulah kita jelaskan dulu bagaimana menurut saya kita tanya dulu ya, ya. Mas Mas coba dengarkan beritanya boleh ya. Silakan saya sabar mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah saya memulai ya. Sebenarnya saya mulainya nggak sengaja. Jadi tahun 2016 Ntar ku zoom ke Ansor kali, nanti Mas nggak terlalu lihat. Pasuruan Jawa Timur. Dikunci. Terus di sana itu ukronnya itu 1 bulan 300.000 uang saku. Kemudian uang makannya 700.000. Itu disuruh makan di warteg. Jadi kalau hitung-hitungan satu kali makan itu paling murah di sana 10.000. Kalau telur, kalau pakai ayam 12.000. Jadi kalau kita kali sehari makan 3 kali 30.000, 1 bulan berarti 900. Berarti uangnya malah kurang 200.000. Akhirnya karena saya malu mau ngomong kurang, saya coba cari usaha. Pertama ceritanya jualan gorengan saya jualan gorengan, jualan pisang coklat. Jadi dibungkus pakai lumpia itu. Gagal. Kenapa gagal Mas? Karena saya jualnya terlalu mahal. Yang lain di sana jualnya 500, saya jual 1.000. Jadi cuma bisa kan. Tapi malah saya akhirnya nggak jalan lama, cuma berapa kali. Terus ada muda-mudi saya yaitu pernah kerja di studio, jadi punya hobi motret. Pernah diajak kalau bahasa fotografinya itu street fotografi, foto-foto di jalan. Ya udah ikut aja. Ternyata kok seru juga. Akhirnya lama-lama motret itu jadi hobi. Awalnya minjem kamera, terus pengen punya kan. Akhirnya saya kumpulin uang itu, saya kumpulinnya itu perjuangan. Jadi yang biasanya saya sehari makan 3 kali, saya sehari makannya cuma 2 kali. Jadi saya makan saya makan jam 10. Sarapan itu saya biar nggak lapar, habis subuh saya tidur. saya makan jam 10 sarapannya, terus sorenya itu kadang saya cuma jamaah gratis kan. Langsung balik sudah makan belum? Nah, nasinya belum ya? Ya sebenarnya belum.
jual, untunglah 50.000, 100.000, pokoknya diputar-putar gitu terus. Dan saya belajar kamera ini dapat YouTube. Saya lihat bagaimana spesifikasinya kamera ini, kelemahannya, harga pasarnya, sekenannya, semua saya pelajari di YouTube. Nah, marketingnya itu belajar sendiri lewat marketplace, Facebook, macam-macam. Terus ditekuni terus sampai saya pulang tugasan itu bisa bawa uang 15 juta. Saya bawa uang 15 juta waktu pulang tugasan. Di sini saya tugas lagi. Uang itu terus saya putar terus sampai saya bikin target 2019 saya harus selesai tugas, 2020 saya harus bisa buka kios kamera, 2021 saya harus punya mobil, 2022 harus saya umroh, 2023 bangun rumah. Saya target semuanya. Nah, itulah yang bikin memotivasi saya supaya bisa mencapai target itu. Intinya itu tadi. Nah, masalah marketing silakan teman-teman nanya, Mas gimana mau masarnya, bagaimana saya jawab. Saya gimana perjalanan singkatnya? Boleh. Sudah mulai semua. Jadi kesuksesan itu tidak datang ujuk-ujuk itu. Dimulai dari mulai belajar dirinya harus mengupgrade apa yang sesuai dengan diri kita semuanya punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan nanti saya juga pasang serak di kamera jualkan rumah tapi sawah atau tanahnya bukan barang berhasil habis nanti itu. Tapi ini ada sebagai motivasi. Nah, lain halnya dengan kita ini ya dengan kamunya ini memulai usaha yang kebanyakan dijuluki mbak-mbaknya, ya kan? Gosok. Jadi namanya lagi orang gosok boleh. Jangan sebut boleh ya. Ya boleh. Antar sebut. Ya. Tapi kita perlu dari pertama mulainya itu nanti kita coba kulit lagi di dalam lagi tentang usaha-usaha pada proses ini. Silakan. Ini kita kumpul untuk saya motivasi. Jadi kenapa kalau saya di sini menginginkan untuk merintis usaha rumah? Yang pertama berawal dari saya ini bukan kalau saya hobi uji itu bukan ya. Bukan seperti itu. Jadi awalnya pada saat tugasan saya mendapatkan informasi yang menjadikan informasi itu jadi mindset saya. Apa informasi tersebut? Bahwa dalam hidup kita nggak boleh harus terus bekerja. Ada di mana di suatu saat kita berhenti bekerja, tapi ingat tetap ada penghasilan. Apa itu? Passive income. Nah, kemudian dari situ saya menyusun cita-cita. Saya harus punya passive income. Apa passive income itu? Adalah suatu pemasukan yang mana secara aktif tanpa kita bekerja. Dan passive income yang kita inginkan, uang secara terus-menerus kita dapat, itu kalau kita inginkan kita dapatkan dengan umur kita yang produktif, mungkin 30, 40 ya, mungkin umur 50 jadi PNS baru mendapatkan penghasilan tanpa bekerja. Kalau umur produktif dia ingin mendapatkan passive income, maka dia harus mempunyai wirausaha. Paham ya? Harus punya suatu usaha yang mana itu telah tersistem dan ada orang yang mengerjakan dan menghasilkan uang untuk dia. Nah, disitulah kemudian saya mencari-cari kira-kira apa. Pada saat saya ditugaskan, saya berusaha untuk kreatif. Mungkin saya belajar mencukur. Kemudian saya ada mesinnya. Anak-anak semua saya cukur, senang mereka. Dari situ mereka suka. Ada penonton. Balik bisa cukur gratis semuanya. Padahal ada yang suka, ada yang sebagian. Tapi tidak masalah. Saya berusaha kreatif gitu kan. Kemudian saya belajar bikin tempe karena ada zaman saya bikin tempe. Nah, mungkin di suatu saat saya butuh ini. Saya belajar. Dan juga beberapa keterampilan lainnya. Tapi pada saat saya keluar dari tugasan, semuanya yang saya pelajari nggak ada yang saya praktekkan gitu. Karena saya ngomong sama orang tua saya, enak
berusaha apa ya? Cek. Ini anaknya berusaha apa ya? Terus bapak saya ngomong, kamu tekuni apa yang di depan kamu? Nah, pada saat itu mbak saya menjalankan usaha laundry. Pertama bermula dengan mbak saya dulu, tapi tidak berjalan. Cuma ada 1-2 orang, cuma 2 orang itu pun hanya tetangga saja. Tetangga yang kenal. Itu cuma 2. Kemudian berhenti. Nah, ini ada peluang untuk mengembangkan. Mungkin dari sini saya coba, ternyata halal dan menghasilkan. Itu kunci utama dalam usaha. Kalau sudah halal, kemudian menguntungkan, di situ kita harus mulai untuk mengembangkan. Oh, ada hasilnya. Alhamdulillah. Dari situ saya berusaha coba kembangkan. Saya pelajari bagaimana cara saya bikin namanya SOP, standar operasional prosedur, ya kan? Bagaimana caranya mensetrika yang rapi, kemudian packing, mencuci yang bersih, kemudian bagaimana cara bikin sabun sendiri, bikin parfum sendiri, semua harus kita belajar sehingga kita bisa mengeluarkan dana yang tidak besar, tapi menghasilkan keuntungan yang lumayan. Paham ya? Situlah saya kenapa saya memulai usaha mobil saya. Alhamdulillah saya model. Bagaimana bapaknya? Mulai dari mana? Anda tahu kan bapaknya? Dari ketidaksengajaan, dari mulai mencari-cari. Dalam diri kita masing-masing mempunyai satu kelebihan. Kalau kita tahu, bagian inspirasinya ya. Kalau dari 2 narasumber tadi, 2 pemuda-pemuda yang sini saya bisa ambil alih bahwasanya menjadi rasa mandiri itu yang pertama adalah melatih mindset pikiran kita. Kalau kita hanya meminta, mengharap saja, jangan akan menjadi seseorang yang mandiri. Dari pembicaraan saja, ini nyata, kisah nyata maupun suksesnya ini dari sini, ya. Jadi mindsetnya harus berubah. Percaya diri akan kemampuan diri sendiri. Walaupun dengan susah. Apa hubungannya jual pakai dengan kamera? Nggak nyambung lah ya. Tapi itu prosesnya, gitu. Proses seperti itu. Kita cukur dengan roti. Makanya kita jumpa nih. Ikutin aja prosesnya. Tadi dalam papan pertama adalah pemuda-pemuda jamaah soal dan pagi. Di situ, apalagi gerbangnya dalam balik dasar intam suruh yang suruh masyarakat akbar saya mikir ya memang sudah menjadi jadinya apa? Betul-betul sekolah, betul-betul tugas membela agama Allah, terus mindsetnya berubah, ingin mandiri, ya mandiri. Ya dengan tadi makannya dirabel, harusnya sarapan dan makan siang jam tengah-tengah jam 10. Jadi enak pas waktu sarapan apa mau makan siang dan kenyang, tinggal makan malam. Nah, ini salah satu kalau punya mbak-mbaknya mana beda dengan masak jangan dilakukan malah gimana nanti. Ya jangan. Terus yang kedua melatih pikiran tadi ya mindsetnya ya harus mandiri ya. Tapi juga harus meminta pendapat orang lain. Mandiri bukan berarti bebas ya. Apa orang tua gak minta pertimbangan dulu. Menjalan dulu mandiri ya. Apa mandiri pak? Mau jual ke salah atau salah sana ya? Mau apa? Mau jual beli Honda ada gitu. Wah beli Honda nggak tahu sebetulnya seperti apa nggak ngerti. Jangan berubah dari impor ya. Terus yang kedua temukan apa yang jadi impian. Apa impian? Tidur tidak boleh mimpi, ego ya menjadi kaum apa namanya tidur pagi ya jangan artinya impian itu mempunyai apa mas apa cita atau target kalau nggak itu saya jalan akan sebiasa asal jalan saja bisa dulu berdiri tapi punya target impian saya lakukan dari impian yang pertama itu tadi
Ya, mindsetnya kedua adalah punya target dan impian, sehingga motivasi dan kemauan kita semangat. Ya. Jadi hidupnya tentu saya tidak hanya berjalan sendiri-sendiri saja, tapi ada target. Planning ada, mempunyai kios, mempunyai ini, seperti itu. Seperti itu juga pertama bagaimana usaha yang tidak berjalan sampai ambil positifnya, membuat sabun sendiri. Artinya apa? Kosnya rendah, tapi banyak bisa masuk. Sehingga bisa modal banyak, modal melakukannya juga. Modal apa enggak? Gimana? Nah, terus yang kedua ini, sempat banyak mas membangun usaha sampai saat ini lah ya. Mungkin bilang berhasil belum, kalau saya tanya berhasil belum. Karena saya tanya iya tidak. Ini bagus sekali sehingga terus bukan apa ya, bukan seperti tidak. Tapi itu targetnya ataupun calon yang punya usaha seperti ini, mimpinya harus besar. Dan sampai kita mimpi bisa mau apa aja lah, terus gak bisa bapakku, tapi gak berinovasi kawan, sudah kawan. Nah coba kita tanya sekali dari mulai atau dari mana itu banyak, masih ada bapaknya pak? Udah siap belum berapa gitu? Ada banyak? Kalau kalian dorong kan artinya minta sama sudah. Ada ada kamera, pokoknya aja. Ada masih mau tanya? Mas, saya pas aja dulu. Ya, kita tanya dia seperti apa mulainya. Kalau tanya dari Mas Hamso, sekarang lagi ya. Siap. Ya, suka dukanya Suka duka yang dihadapi selama menjalankan bisnis. Dan namanya usaha pasti ada bagian suka dukanya. Sukanya banyak sekali sih. Yang pertama dapat duit, saya suka dapat duit. Yang pertama, sekecil apapun usaha kita lah bosnya. Nah itu yang paling penting. Saya lihat teman-teman saya hari Minggu seperti ini banyak yang nggak bisa hadir alasannya kerja lembur. Itu karena kerja sama orang lain. Tapi kalau kerja sendiri, saya bebas mau libur kapan. Saya lagi capek, saya libur. Saya lagi ada sibuk, saya libur. Tidak terlalu memaksakan diri. Itu sukanya. Jadi nggak ada bosnya. Saya sendiri bosnya gitu. Terus sukanya juga kalau kita jadi karyawan, kita kerja sama orang lain, itu ada patokan. Maksudnya di dalam gaji itu ada batasan. Mungkin sebesar-besarnya gaji PNS nggak tembus tuh 7 juta kayaknya. Nah, tapi kalau pengusaha itu tergantung dari usaha kita. Semakin semangat kita kerjanya, semakin telaten, semakin kejar target, semakin besar juga gajinya. Jadi nggak ada batasan. Bulan ini 10 juta, depan 20 juta, bulan depannya 30 juta. Tingkatkan terus sesuai dengan usahanya kita. Itu sukanya. Kalau dukanya banyak sih dukanya. Jadi saya ini kan bisnis online. Jadi pertama pemasaran saya 70% itu di online. Pembeli saya di online pertama dari marketplace, Facebook. Dari situ saya iklankan barang. Dari situ naik pembeli. Kalau areanya di dalam kota, saya ajak namanya COD, ketemuan. Saya ajak COD. Kalau luar kota, saya arahkan ke Ranker itu rekening bersama. Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu sudah terjamin aman. Jadi walaupun pembeli ini luar kota dalam kota, nggak ada hambatan bagi saya, bisa semua. Terus dukanya ini dulu waktu saya COD itu kadang suka di PHP. Jadi saya misalnya sini ke mana sampai sana ditelepon orangnya nggak aktif aktif. Akhirnya pulang lagi. Kadang juga saya ngantar ke rumahnya ternyata barangnya nggak cocok sama dia dengan berbagai alasan. Entah di situ dia emang nggak punya duit kan, banyak alasan dari kerja dibeli gitu. Akhirnya saya pulang lagi. Terus di dalam zaman online ini penipuan itu banyak sekali macamnya. Jadi hampir setiap hari modus penipuan itu udah makanan sehari-hari saya. Nah, seperti misalnya transfer bank pakai struk palsu, struknya dibikin. Terus ada
semua jadi pelajaran untuk saya. Berkat duka-duka itu jadi pelajaran. Jadi ilmu bisnis itu ada dua. Yang pertama, kita dalam bisnis harus pintar dan cerdik. Pintar itu teori, bisa dicari di sekolah, bisa kuliah. Tapi kalau cerdik itu praktek, ilmu jalanan. Kita menjalankan usaha, disitulah kita bisa cerdik, kita tahu alurnya seperti apa. Jadi setelah ditipu seperti itu, saya sadar, oh memang salah saya. Harusnya sewaktu saya pertama buka paket, saya videokan biar ada buktinya. Nah itu jadi pelajaran, nggak apa-apa. Banyak sekali modus-modus penipuan seperti itu, online banyak. Itu mungkin duka-dukanya. Ya, terus itu aja kayaknya. Nah itu dia. Jadi tidak simpel saja. Harus betul-betul kita mengerti bidang apa yang kita ambil. Karena pasar market di online ini tidak terbatas mall dan bank. Penduduk Indonesia ini sudah 100 juta lebih. Jangan takut bersaing dengan online, tidak bisa pasarnya sudah masing-masing. Boleh, mbak-mbaknya apapun yang bisa. Jangan hanya update status, apalagi baju baru, tempat baru, dan hanya dapat like dan apa yang punya. Apa bantu usaha-usaha orang tuanya boleh juga. Misalnya sekarang ayam potong bisa dileteri sudah. Nah ini juga kita tanya sebenarnya sebagai seorang manajer di laundry. Tanya apa saya? Tanya nggak? Kalau saya tanya, bertukar nggak celana saya dengan celana orang lain? Kalau sempat selangga, ada saya jawab ya? Jawab saya kasih dompet pesannya ada. Bagaimana hasilnya kira-kira? Kalau cuci ada 100 pelanggan per hari dan beratnya 1,5 ton. Pelanggannya di hotel, Jakarta, hotel itu luar biasa. Belum tahu ya, hotel sekali itu 20 belum. Ini saja nantinya, apalagi dengan ekonomis, apalagi ada orang lain katanya bersih dan wangi, sucinya nggak ada. Ini satu unggulan, ada kualitas berbeda. Pasti masyarakat juga punya tersendiri keunggulan daripada jual belinya itu sama. Masyarakat mungkin tahu banyak tapi ada satu yang menarik, sebelumnya dengan ataupun apa yang nggak ada apanya lagi, kondisinya mungkin ataupun apanya. Salah satu yang menarik daripada bisnis itu. Nah itu makanya sebenarnya menjadi beres laundry pernah mengenai sama pelanggan. Ini bukan karena saya, atau ini keliru ini, bajunya beda ini, atau seperti apa? Kita kan tahu. Ada semua bisnis, semua usaha, dengan apapun, atau semua pekerjaan, semua itu ada risiko. Kita jangan takut ada risiko yang pertama, karena semakin banyak kita menghadapi risiko, semakin berusaha menyelesaikan risiko, berarti kita meningkatkan potensi diri kita untuk menjadi yang baik. Kemudian apa sih suka duka kita? Ya, yang saya rasakan dalam usaha laundry ini banyak sebenarnya ya. Kalau sukanya ya sesuai yang pertama di masa sebutkan, saya sudah begitu. Karena semua orang sudah suka begitu. Kemudian dalam jasa ini saya suka karena dia ini menjadikan pelanggan terus datang. Jadi seumpama ada satu pelanggan yang menolong kita, kemudian jodoh, pelanggan itu akan terus sama kita, sehingga kita nggak usah mencari pelanggan baru. Jadi kita berusaha pelanggan tersebut tetap dengan usaha atau suka dengan laundry yang kita kerjakan tadi. Itu jasa. Terus membuat pelanggan itu datang. Kemudian jasa ini kita ada rasa kepuasan sendiri. Supaya kita memberikan jasa secara maksimal, rapi, bersih, kita akan puas. Pelanggan akan merasa senang dan sebagainya. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau pelanggan puas, saya pun senang gitu. Kemudian kalau
kita berwirausaha apa saja termasuk laundry ini, kita setidaknya membuka peluang kerja untuk orang, ya kan? Ada orang yang membutuhkan duit bisa bergabung dengan kita karena kita membutuhkan dia untuk bekerja bersama kita. Itu enak. Pada saat ini alhamdulillah ada yang mengerjakan, walaupun saya mengikuti acara yang saya hadiri saat ini, begitu kan? Jadi itu sukanya, ada dukanya banyak ya. Pada saat mengerjakan laundry mungkin kalau kita kurang teliti, itu ada beberapa pakaian yang itu kita kena protes, pernah dimaki-maki, tapi kita sabar karena kita ini adalah memberi jasa kepada dia, sedangkan dia memberikan amanah kepada kita harus terima. Nah, kalau kita jasa, kita harus merasa diamanati. Jadi kita dalam bekerja itu merasa betul-betul pahala. Oh, ini amanah ini. Kalau saya seperti itu, kalau males, ini amanah ini. Mau gak mau saya kerjakan. Jadi seperti itu. Pernah kita dimarahi, tapi dari hal tersebut, insya Allah nanti ada batu loncatan. Jadi kalau kita mengalami duka-duka dalam usaha kita, kemudian kita bisa sabar, ada suatu saat Allah memberikan batu loncatan agar usaha kita ini semakin meningkat, semakin berkembang. Alhamdulillah pernah di suatu saat saya bisa sabar dalam menghadapi beberapa permasalahan dan saya bisa menyelesaikannya. Ada tahu orang telepon, kemudian saya dipanggil, ternyata yang melalui saya satu kantor polisi. Kan luar biasa. Berapa banyak pakai dalam sehari? Puluhan kilo. Itu kalau kita sabar dalam duka yang kita dapatkan. Insyaallah itu. Baik, nah, jaga. Berarti memang jadi muda-muda yang mandiri di tempahannya. Jadi harus siap dengan segala isinya. Ada pertanyaan? Apa denganku? Ada alasan kan? Hah? Mbak ini kalau disukanya mau, tapi pertanyaan mau. Maksudnya ada nanya? Sudah ada belum dengan marketplace, dengan terbit online, jangan dengan game online. Ada game online? Tidak ada sih, tidak ada. Di rumah sampai subuh. Bapaknya ada nanya? Tanya umurnya berapa? Ternyata umur berapa? Ya, jadi setelah tidak langsung menjadi pebisnis atau pengusaha mandiri itu sudah bisa mempekerjakan orang. Kok nggak ada yang nanya? Berapa sih omsetnya bulan per hari? Nggak nanya. Bertahu nanti berapa pundi-pundi? Ada nanya nggak Mas Andi? Ada nanya? Ada dompetnya loh. Dompetnya ada kamera dan beli selama setahun. Ayo, ada nih. Ada yang mau tanya? Berapa lebih setahun? Fotonya ada Mbak? Nah, kalau ditanya mungkin di penghujung pertanyaannya, bila Mas Amsal tadi itu orang bisnis ini tidak ada ukurannya. Kalau orang gajian sebulan sekali, mau hujan, mau panas, mau sakit, mau apa, ya kan? Jadi mindset kita harus berubah. Kalau kita ingin menjadi PNS itu bisa jadi kalau tapi berat kesananya. Yang bagus itu seperti dalilnya bahwasanya rezeki Allah itu berapa saja? 80% ya di perdagangan. Jadi orang dagang itu bisa permanen gajinya. Bagaimana tidak? Ini SMS sering. Nah, ini yang kamera sekian, ini yang lensa sekian. Mereka sampaikan, betulnya ada dari satu tangko laundry semua. Artinya produknya permanen bisa kalau Allah menghendaki.
dan usaha kita meraih terserah maksudnya memberikan promo atau promonya itu dapat tas di seperti itu atau bagi pelanggan yang bisa pelanggan laundry ya, yang bisa menarik 2 keluarga gratis 5 kilo laundry itu juga perlu mengupgrade diri kita. Usaha-usaha itu belajarnya dari risiko, dari pengalaman itu mendewasakan dan bikin kita lebih survive. Apa survive? Bertahan dan bisa menjadi pemenang. Itu survive namanya. Jadi bapaknya kalau melamar Mas Ansor sama Emil, ditolak sekali jangan mau sampai hilang tolak. Nanti akan lebih dapat lagi seperti Mas Muda. Nah seperti itu mungkin. Ya. Nah seperti itu harus berusaha. Ya. Ya, harus berusaha keras. Masalahnya juga gitu. Jangan jadi kaum hanya minta-minta orang tuanya maunya ini maunya itu, tidak ada sini Allah. Saya lihat pemuda-pemudi di Rumah Sumatera Utara ini luar biasa semangatnya. Ya, banyak yang bekerja. Walaupun sekarang masih mengumpulkan modal itu sama orang, tetapi saya yakin punya usaha. Ya, jangan selamanya menjadi karyawan. Ya, harus punya usaha. Usaha dari mana enggak? Saya punya usaha enggak? Moderatornya punya usaha enggak? Banyak saya usahanya. Saya itu mau belajar. Apa belajar? Hah? Iya. Apa yang mau lu beli ada? Ya, kita saya nanti carikan contoh. Ya, ini teman-teman. Alhamdulillah sudah mengenal dan Allah memberi manfaat dan barokah. Yang terakhir nih untuk bintang tamu ataupun pada bulan ini, bulan besoknya mungkin dari mana? Perlu diketahui, kita bukan baru kali punya yayasan. Yayasannya masih bergerak bidang usaha pendidikan. Di sini banyak program yang harus kita cermati. Kemarin di yayasan itu, insya Allah di tahun pendidikan tahun ini kita sudah akan menyewakan kantin ya untuk aku, sudah sampai kemarin berarti ya. Kantin yang punya orang punya di sisi rumahan makanan anak-anak tapi tidak boleh pewarna, pemanis buatan dan sebagainya. Ini tahun besok insya Allah yayasan kita ini sudah lebih dari 100 murid dan kita adalah SDIP bisa terlalu waktunya sampai sore. Sampai sore itu artinya nanti ada jam-jam makan ataupun jam makan siangnya. Nanti tahun ini saya akan bikin kantin. Di samping itu, yayasan kita ini punya murid yang fashion namanya. Baju seragamnya banyak. Satu murid itu bisa 4 seragam. Kalau 1 murid berarti 400 seragam. Perempuannya berapa? Perempuannya berapa? Jadi bisa nanti yang punya usaha-usaha yang ini dan di yayasan kemarin insya Allah kami juga akan membuat UB. Kita kan belum UB ya, padahal UB ini adalah izin dari imam dan kita tidak akan terus bangun lagi UB-nya. Kita akan mungkin akan ke bidang lain memanfaatkan tenaga-tenaga muda dunia ini. Apa yang kira-kira UB ini bisa berjalan? Ya, kalau di desa sana itu UB-nya berupa dunia langsung sukses semua dan kemarin insya Allah 1 tahun akhirnya kan kesahunya. Nah ini juga itu dalam jamaah. Artinya bagi pemuda ada peluang untuk situ. Mudah-mudahan Allah ini manfaat dan barokah. Nah sebagai untuk akhirnya nanti kita tanya dari usaha yang tentunya banyak rintangannya kan baru semua jagung kan karena usahanya ini. Baru itu kan belum ada 3 tahun saya. Kalau saya ini baru 3 tahun. Apalagi masih dulu. Nah kira-kira omsetnya berapa sih per bulannya? Plus minusnya artinya fluktuasinya berapa? Terus pesan-pesan bagi para pemuda sekalian untuk bisa memulai, tidak harus mencontoh kamera dan membeli, tapi yang ada berbeda masing-masing. Apa sih yang mas-mas mbaknya ini tadi itu? Dan begitu sekarang apa? Kita kembangkan terus mencari ilmu-ilmu tadi ya di YouTube, bagaimana usaha itu berkembang, motivasinya seperti apa Mas Eger tadi, bagaimana ingin menjadi manusia atau orang nanti yang punya passion kita. Walaupun kita kemana-mana terobos, ya Mas ya, walaupun kita ngaji, walaupun kita gilir listrik,
Dari istrinya 4 dapat mana, bisa punya usaha masing-masing. Saya punya teman yang istrinya ada 3. Usahanya apa? Wedang rondo. Oh, karena yang 3 itu rondo semua. Jadi semua istrinya kasih wedang rondo dibikinkan apa? Tapi punya satu keistimewaan dalam rondonya itu. Pokoknya orang lain bisa, apalagi di Singapura nanti di Eropa. Ini perlu pemikiran atau strategi pemasaran tersendiri. Ini kita tanya sekarang dari Mas Indri ya. Kalau tadi Mas Asal terus tanya sekarang Mas Indri. Kira-kira omset per bulannya berapa dan apa pesan kepada rekan jauh sekalian? Silakan Mas, karena waktunya 30 menit. Oke. Ya, ada usaha ini grafiknya setiap bulan itu naik turun ya. Dan kadang turun, kadang naik. Tapi bisa kita simpulkan, biasanya usaha itu ya ujungnya cuma hariannya sekarang nggak ada, besok nggak ada. Tapi dihitung per bulan hampir sama. Jadi kalau kita lihat, kita sama ratakan per hari, walaupun di dalam sehari ada yang lonjak, kemudian besoknya lagi turun. Tapi kalau kita sama ratakan dalam usaha bisnis modul ini, dalam sehari bisa mendapatkan pakaian 20 sampai 50 kilo, 50 kilo pagi. Nah, adapun besoknya cucinya itu harganya per kilonya 5.000. Tinggal dihitung, kalikan per bulan. Pikir sendiri. Kalau aja pikir seperti itu. Ya, itu kita nikmati ya. Kalau saya profit omset itu kan masih ada totalnya, tapi secara profit keuntungan bersih itu saya bagi. Yang pertama saya bagi kebutuhan untuk kebutuhan saya atau orang tua saya membantu gitu. Yang kedua saya bagi lagi untuk sodako. Untuk sodako siapa saja. Ada orang yang kiranya membutuhkan, atau ada orang yang tidak jajan, atau pengen sodako jalan. Nah ini uang untuk sodako. Kemudian untuk mengembangkan usaha, jadi saya bagi gitu. Jadi sebagian uang saya kembalikan ke bisnis untuk biar usaha saya ini nanti bisa bersistem dan saya usahakan saya nggak mengalami kerja. Ini sebagai soal seperti itu. Adapun masukan saya buat teman-teman, jangan malu-malu memulai dengan usaha apapun. Kunci dalam berwirausaha adalah halal dan menghasilkan. Itu saja. Ya, oke. Dicoba aja. Kalau udah itu halal menghasilkan, ya udah coba terus saja. Nah, kita di situ berusaha menghubungi. Kita lihat juga prospek usaha tersebut. Jadi saya kenapa kok laundry? Kemudian saya lihat prospeknya, lihat di YouTube. Kira-kira bisa nggak sih? Alhamdulillah bisa lah, cukup lah dan gitu kan. Teman-teman juga begitu, suka mau usaha apa? Usaha kritik, lihat prospeknya. Ini mentoknya sampai mana? Kira-kira nanti bisa mencukupi nggak penghasilannya untuk saya sebagainya. Nah di situ juga jadi motivasi kita tinggi juga ya. Di situ kita berusaha mulai menghubungi soal itu. Nah, iya kan? Jadi faktor kali, jangan dipandang ini ya. Faktor kali dan kita ini kecenderungan sudah dalam milenial. Kadang ibu sudah lama orang industri, ya mbak ya. Dulu kan katanya perempuan itu di dapur, di sumur, sebentar lagi. Ah, cepet lah jawabnya. Katanya bapak namanya sudah langsung. Luar biasa milenial. Ya, jadi usaha jangan diremehin dengan faktor kali, faktor kali dan faktor kebarokahan. Juga harus diupgrade, dilebihkan kelebihannya ataupun sisi-sisi keistimewaannya.
Jadi sehingga terpromosikan lewat mulut ya, semakin banyak, semakin banyak. Akhirnya persisting, jadi nanti tinggal pakai aplikasi saja bisa jadi ya, 1 jam cucian kering ya, ataupun bisa sampai 2 menit cucian kering, bisa kasih api bisa bakar dan seperti itu ya, aplikasi sebentar. Selanjutnya ke Mas Ansor ya, mungkin sudah bisa dibuka lah ya, berapa? Bisa rasa tidak perlu modalnya Mas, cukup lah sebulan untuk beli buku dan cukup enggak? Bisa tanya sendiri ya. Kalau mau tanya, ada yang tanya? Belum tanya? Ada masanya Mas? Siapa tanya? Mas Yusuf bertanya? Ada tanya apanya? Ya, yang kita tanya aja ya. Berapa kira-kira omset per bulannya? Terus apa sih pesan-pesannya kepada rekan-rekan sekalian? Silakan Mas. Sangat berbuka sekali ya. Dengan apa kami tahu bisa memotivasi teman-teman untuk berani mencoba memulai usaha. Kalau omset bicara omset itu kan berarti ideologi kotor ya, belum bersihnya. Kalau omset saya satu bulan bisa 100 sampai 200 juta itu omset. Kalau bersih satu bulan standarnya 30 juta. Sebenarnya usaha itu nggak ada patokan berapa maksimalnya. Ada orang yang satu hari penghasilannya sampai 2 miliar itu ada. Jualan panci sampai 2 miliar. Yang 1 miliar dia taruh di iklan, yang 1 miliarnya masuk kantong. Intinya buatlah usaha kita ini berbeda dari yang lain. Sedikit berbeda jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Pak, saya ada satu keluarga yang tinggal di kota. Pas lebaran mereka pulang ke kampung. Pas di perjalanan masuk ke kampungnya, ke desanya, anak-anaknya ini melihat sapi. Mereka senang kali karena di kota nggak ada sapi. Akhirnya ditunjuk-tunjuk. Ya itu sapi banyak sekali ya, bunda itu sapinya banyak sekali. Wah sapinya ke kampung pun ya. Mereka senang. Besoknya ketika mereka lewat jalan itu sama, masih senang melihat sapi. Hari ketiga lewat masih senang melihat sapi. Heboh. Hari keempat udah biasa aja. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Coba di antara sapi-sapi itu ada sapi yang warnanya ungu. Di antara sapi-sapi yang berwarna coklat, putih, hitam ada sapi yang warnanya ungu. Saya yakin pasti keluarga ini sampai di rumah masih ngomongin sapi. Kok bisa warna ungu ya sapinya? Bahkan sampai pulang ke kota masih diomongin sapi yang teman-teman. Kok bisa ungu ya sapinya? Itulah sesuatu yang berbeda itu akan menarik, sama seperti usaha. Maksud saya berbeda itu bukan berarti orang-orang jual makanan sampai jual batu, enggak. Itu maksudnya. Kita jualan seperti biasanya, cuma marketingnya, strateginya berbeda dari yang lain. Contohnya dari kasih nama toko aja. Saya kasih nama saya Jajan Kamera. Orang-orang bingung. Jajan kamera, jajan ya. Akhirnya dipikir terus sama mereka sampai rumah masih dipikir. Bahkan tanya langsung ke saya, Mas artinya kok jajan kamera maksudnya apa? Itulah yang membekas di pikiran mereka sehingga gampang diingat. Ketika ketemu dengan teman yang lainnya, ngomong oh ya sana ada yang jual kamera namanya Jajan Kamera. Membekas itu salah satu marketing yang berbeda. Banyak lagi contoh yang lain. Terus motivasi saya untuk teman-teman, mumpung masih muda, beranilah mencoba. Beranilah mencoba. Ada yang ingin melamar tapi takut ditolak. Siapa itu? Ada yang ingin jadi YouTubers tapi takut punya haters. Ada yang ingin memulai usaha tapi takut gagal. Gitu ya. Ada yang ingin punya usaha, ingin memulai usaha tapi takut gagal. Padahal menurut saya yang lebih menakutkan daripada kegagalan adalah penyesalan. Jangan sampai teman-teman di sini nanti pas tua ngomong, coba saya dulu waktu muda nggak mau usaha, mau buka usaha. Mungkin saya nggak harus kerja sampai umur 60 tahun. Coba saya waktu muda dulu gini. Jangan sampai menyesal. Ingatlah segala apapun disesali, detiknya tidak akan berputar ke kiri. Itu. Intinya tidak ada batasan. Kalau motivasi saya sendiri sih patah hati sebenarnya. Patah hati. Bukan patah hati ditolak sama mbak-mbaknya, bukan. Menurut saya patah hati yang paling dalam adalah melihat orang tua yang semakin menua,
dan kita belum bisa membahagiakannya. Itu patah hati paling besar. Sini teman. Baik, menarik sekali. Dua menit lagi. Ada yang bertanyakan atau yang mau konsultasi nanti bagaimana mereka mungkin dia berdiri terbuka, terbukti karena di online ini tidak bisa ditutupi, usahanya semua orang bisa usaha. Cuma tadi kita harus mempunyai sesuatu yang berbeda. Apa kira-kira? Dari pembicaraan ini saya bisa simpulkan membangkitkan semangat jiwa muda untuk mandiri, bangkit demi meraih impian. Ya, impian dimiliki nggak akan terwujud. Mimpi itu kalau nggak akan dilakukan, akan bilang atau gagal akan terwujud. Ya, kalau kalian ini kita ini hanya duduk diam saja dan bermain TikTok, bermain game online, tidak akan terwujud. Ya, saatnya bangkit demi meraih impian. Itulah yang dilakukan para pemimpin mandiri. Seperti dia belajar dari kegagalan, terus berjalan terus. Nanti akan menemukan situ titik keberhasilan. Ada banyak cara untuk mengamalinya, ya. Dengan mengakali diri ilmu, tidak harus sekolah. Buka YouTube, buka kiat sukses. Bukan ada yang suka nonton film apa? Bukan link-link yang tidak benar. Apa? Wah, apa lagi? Ya. Jadi harus mengenai diri kita, mengupgrade diri kita. Sekarang belajar tidak perlu ke sekolah, ya. Bahkan sekarang ini adalah mandiri. Kampus Merdeka Belajar, sekolah Merdeka Belajar di rumah. Contohnya apa? Para guru-guru di desa kita yang urusannya sudah validasi dari pondok-pondok pesantren, sekarang upgrade dirinya dengan sekolah lagi, dengan online, dengan belajar lagi, gitu ya. Jadi yang pertama tadi, untuk meraih impian itu kita harus bergerak positif, ya. Bangkit meraih impiannya dengan cara belajar mandiri. Dari kenyataan langsung terjun, tahu nggak? Bukan hanya membaca, lebih baik kita gagal daripada menyesal. Ini filosofinya luar biasa dalam. Jangan hanya dibaca saja, tapi dalam sekali. Ya. Terus membekali ilmu dan skill yang berguna untuk bersaing di era globalisasi. Kalau sampai nggak ikut di percaturan sekarang ini, sudah termasuk tenggelam jauh. Sampai-sampai ini generasi milenial harus dengan teknologi. Ya. Yang namanya bank sudah mengurangi ATM, mengurangi pegawai-pegawainya, semua mekanisasi semua. Ya. Terus pendidikan dan karakter. Karakter artinya apa? Tadi alim dan fakih itu kuncinya. Tapi kalau kita tidak alim fakih, terpengaruh sudah penghasilannya per detik per menit sekian puluh, nggak alim nggak fakih, sudah kemana ya? Sudah malam-malam sudah ke diskotik, ya kan? Ya Pak ya. Karena mudah sekarang nongkrong di mana? Nyabu, rokoknya aja. Kalau tidak ada fakih tidak bisa. Makanya harus alim fakih, harus ada pendidikan. Ya kan? Nah ini kunci-kuncinya yang saya bisa ambil dari kisah sukses para remaja kita. Mudah-mudahan bukan berserta bisa memulai usaha mandiri dan sukses. Nah, acara pada pagi hari ini disponsori oleh Jajan Kamera dan apa namanya ya, ya. Tapi nggak ada yang terbagian yang berbeda. Mungkin demikian tadi disampaikan Mas Ketua. Cukup. Tadi didoakan ada kekurangan dari kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Makan.
Itu kalau untuk di apa namanya di Instagram tuh buat slide-nya aja. Iklan, buat iklan agak-agak 30 detik. Lengkapnya di YouTube. Nanti kalau di YouTube tuh sediakan Instagramnya Jen Kamera, Rumah Laundry, masukkan semua. Jadi sekalian promosi. Nanti yang trailernya lu bagikan ke grup, nanti aku juga bantu bagikan. Oke? Nanti aja, masa ke susu apa nanti ya. Aku kan mau banyakin musuh break juga sama. Ada misi banyakin musuh break sama aku semuanya. Oke. Pulang. Sampai merah baterai. Sekarang. udah cadangan. Buset mana? Buset. Udah matikan kenapa? Sampai bubarnya ya. Makan nggak? Udah selesai. Makan nggak sih kita? Makan apa lawan? Buset, nggak ada makan. YouTuber ini. Kembangkan aja terus. Kita dukung aja. Jangan lupa Iya. subscribe dan Like. Trauma gitu. Orang-orang di balik layar. Mana snacknya? Bos, mana snacknya, bos?